Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana thumma ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala aidan fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani hafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kami hormati bersama Bapak Imam, Bapak-bapak pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kami hormati, ada suara kedengaran di belakang. Iya. Saya hadir di sini untuk bertamu di hadapanmu dan bukan hanya sekedar untuk berputih-putih. Karena itu kenapa saya menghormati, memuliakan Pak Imam, pengurus masjid, Bapak Ibu sekalian. Itu berarti saya telah menghormati penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tahu ketika saya datang, secara pribadi saya tidak ada yang kenal saya, tetapi secara hakikat aku telah mengenal dirimu sebelum engkau diciptakan. Karena aku telah memasuki di setiap relung-relung hatimu yang paling dalam. Karena itu, menghina orang, menyudutkan orang, merendahkan orang atau makhluk lain, itu pada dasarnya dia telah merendahkan penciptanya. Dalam sebuah pernyataan seorang sufi namanya Ibnu Arabi, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dan keturunannya adalah sesuai dengan bayang-bayang wajah Tuhan. Karena itu manusia itu dalam sebuah penelitian, seorang pemikir Jepang namanya Masaka Takeshita, dia telah membaca tentang pemikiran seorang filosof namanya Ibnu Sina. Manusia itu katanya Homo imagothea. Homo artinya manusia, imago artinya citra, dea artinya Tuhan. Karena itu di wajahmu yang cantik, di bodimu yang gagah, itu terpancar percikan keindahan Tuhan. Tangkis makanya. Minimal secara simbol. Di tangan kananmu menurut para peramal ada garis tangan. Di tangan kiri ada garis tangan. Sehingga peramal yang sedikit sotak dia bilang, kamu punya hidup ini tidak bagus. Karena garis tanganmu keluar antara jari tengah dengan telunjuk, kau boros. Jodohmu masih agak lama. Ini sotai ini peramal ini. Padahal ini Bapak Ibu sekalian, tangan bukan sembarang tangan.
dan tangan ini sama punya tangan. Di sini ada angka 1, di sini ada 8, 18. Di sini ada angka 8, di sini 1. 81 tambah 18, 99. Karena itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, sampai akhir. Saul. Bapak Ibu yang hormati. Karena itu manusia punya sifat nama 99. Karena itu dilarang kita itu menganggap enteng. Dan bila itu Abdullah itu rambutnya agak gelombang keriting, dahinya itu ada terlipat, bibirnya agak tebal, hidungnya pesik. Kau menghina aku, padahal akulah yang terbaik dari semua manusia yang ada di rahim ibuku. Satu tetes sperma bapakku menghasilkan jutaan miliaran embrio baru di dalam rahim ibuku. Tetapi hanya satu yang keluar, Abdullah Abdul Talib Ismail bin Ali. Saya yang berhasil dan berkualitas. Semua yang lain saya sudah tendang kiri kanan. Keluar, kamu tidak bisa keluar, hanya satu. Wah, subhanallah. Makanya kalau ada orang bilang jelek saya, rusak matamu. Lebih gagah saya daripada badak atau daripada kucing. Iya, Bapak Ibu yang hormati. Karena itu di dalam saya harus perkenalkan diri dulu supaya nanti dibilang ini Bapak suta-suta bicara. Saya ini dosen UIN Al-Udi Makassar. Sudah 27 tahun. Dosen filsafat dan tasawuf. Sudah alhamdulillah lama mendoktorku sejak tahun 2008. Tinggal menunggu profesor karena kesibukan saya diberikan tugas untuk bagian kemahasiswaan wakil dekan 3, 2 periode. Periode pertama dikuasai oleh Muhammadiyah, saya masuk tong. Periode kedua dikuasai oleh NU, saya masuk tong. Kenapa bisa? NU dan Muhammadiyah bukan menjadi halangan untuk kita hidup bersama dan bersama. Kan tidak ada surganya NU di sana, tidak ada surganya Muhammadiyah. Surga untuk semua. Innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Orang bertakwa semasa. Baik Bapak yang hormati. Saya selalu mengkaji tentang manusia. Di dalam diri manusia menurut filsafat ada 2 tubuh. Tubuh kasar dan tubuh halus. Makanya disuruh oleh Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu apa kamu tidak memperhatikan? Woi, di wajahmu ada wajahku, di kulitmu ada kulitku. Kau punya daging, aku punya daging. Kau punya darah, aku punya darah. Kau punya tulang, aku punya tulang. Kau punya hati, itu juga hatiku. In your heart there is my heart. In my heart, that is your heart. Your heart and my heart are your heart. In your heart, that is love. Hatimu adalah hatiku, hatiku adalah hatimu. Hati-hati untuk tidak menyakiti hati. Di dalam hati itu tempat bersemayam cinta. What the meaning of the love? Apa arti sebuah cinta? Cindolo na tapi. Di dalam hati itu lagi yang paling dalam namanya fuad. Di dalam fuad itu ada lubab, di dalam lubab ada ruh, di dalam ruh ada sir, apa ya? Rahasia. Karena itu gnoti siauto kata orang Yunani. Kenali diri. Menurut orang Makassar, is'al
mataku tempat keluar tai mata. Telingaku juga tempat keluar kotoran namanya tai toli. Hidungku tempat keluarnya tai ngok. Karena itu semua yang ada pada dirimu ada lubang-lubang tempat keluar kotoran. Karena itu jangan sombong wahai manusia. Karena itu tubuh kasar tadi makanannya materi, dan insya Allah kita semua akan kembali ke materi benda. Yang kita mau bicarakan sudah 57 menit ini tubuh halus. Jarang orang perhatikan itu. Di dalam tubuh halus ini terdiri dari beberapa perangkat. Satu, rasio, otak. Otak ini kalau kita terlalu mau mengandalkan otak, biasanya orang itu egois. Karena pikirannya yang mau andalkan. Ya, itu perdebatan. Indonesia Layak Klub. Siapa yang paling benar? Yang banyak bicara, makanya Rocky Gerung itu benar. Padahal otak itu terkadang pembohong. Satu batang tongkat dikasih celupkan di dalam air. Padahal itu tongkat lurus. Tapi kenapa bengkok? Otaknya yang salah. Makanya itu lebih tinggi hati daripada otak, Pak. Kalau kita mau ke Bone lewat Camba, jalan tikungan, rawan kecelakaan, apa tulisan rambu lalu lintas? Otak-otak. Hati-hati, rawan kecelakaan. Iya. Tidak bilang otak-otak rawan kecelakaan. Karena itu kalau ada masalah jangan simpan di otak, karena otakmu akan lupa. Halo, kunci mobil ada di kantor. HP-ku, ini HP kau pegang. Simpanlah di hati. Pak, tanya saya di mana tinggal. Coba di mana ke Pak Bula tinggal? Tapi tanya Kak. Tanya. Tanya Ki. Bilang Ki, di mana Ki saya tinggal? Di hatimu. Ini bapak ini kayak geisha. Tidak. Semua yang berharga simpan di hatimu. Saya kasih tahu istriku, simpan memang saja di hatimu. Kalau engkau tidak menyimpan atau save aku di dalam hatimu, kemungkinan besar ada hati lain siap menerima hatiku. Malah saya punya istri. Kalau ke fotokopi kok takut sekali istri itu. Tapi saya juga takut, lebih takut daripada istriku ya. Baik Bapak Ibu yang hormati. Rasio selalu bersalah, disuruh diperintahkan baca zikir. Astagfirullah. Berapa kali? 100 kali. Ini kan namanya dalam ilmu tasawuf itu ada ihsan, ada tarekat. Tarekat salah satu jalan. Zikir itu boleh keras, boleh sir. Wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Ayat ke-13 surat Al-Mulk. Rahasiakan suaramu atau kecilkan suaramu, atau kamu besarkan, jaharkan dalam hal yang zikir. Karena Allah mengetahui apa yang ada di hatimu atau di dadamu. Makanya ada 2 bentuk zikir itu. 3 malah. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir hasiat. Lisan ini yang pakai tasbih. Subhanallah, kayak Pak Imam tadi. Subhanallah, subhanallah. Tapi harus dihayati, jangan tangan yang main kita tidak hayati. Ada begitu subhanallah, subhanallah, capek ji. Boleh kasih goyang ini supaya sampai pada tingkat namanya satahat atau istilahnya orgasmus, ya. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah 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 lillah 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 lahu 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 lahu. Nah itu tarekat inja. Tidak apa-apa.
Yang penting ini selalu la ilaha. Boleh juga zikir, ada saya lihat biasa begini. Kayak agama lain, enggak apa-apa silakan. Kan zikir di hati namanya, tidak salah itu. Ada juga sambil berzikir, la ilaha illallah. Enggak apa-apa. Karena itu fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah Allah di saat berdiri, duduk atau baring. 3 Kalau tidak berdiri ya kemungkinan duduk atau baring. Kalau tidak duduk ya mungkin baring dong. Kalau tidak berdiri, tidak duduk, tidak baring ya mati. Mati. Jadi pokoknya di mana saja. Zikir itu tadi astagfirullah. Singkat saja. Yang kedua ini sudur, Allah yuwaswisu sudurin. Ternyata setan itu di sini. Makanya kalau orang semua apa? Sambil putar lagi kumisnya. Beda itu yang berkumis dengan jenggot, Pak. Kumis itu ada kesan itu rewa. Iya. Jenggot itu adalah lambang ketawaduan. Kalau ditanya saya tidak ada apa-apa, insyaallah tidak ada masalah. Itu kuliah lihat gitu orang tuh rata-rata yang berkumis yang berkasih begini, tapi jangan kita singgung tahu. Ini baru sambil lagi di pasar, mana maju? Tidak ada itu orang berjenggot begitu, baik maju kok, maju? Tidak ada itu, cuma dia bilang, tapi insyaallah semoga Allah Subhanahu Wa Taala bersalah, alhamdulillah, gitu. Makanya itu bedanya jenggot dengan orang yang panjang kumisnya. Nah, kalau dua-dua panjang ya itu bagus. Yang berarti dia jenggotnya itu adalah ketawaduan, kumisnya itu disegani. Hati-hati tuh. Ini itu sufi itu dan seterusnya. Bacanya di sini apa? La ilaha illallah. Kan ini selalu mau takabur nih. Jadi masih ada yang tinggi daripada kau. La ilaha illallah. Berapa? 100 kali. Setelah ini lagi mengganggu ini. Hati. Kita punya hati juga itu biasa agak sok suci. Ada temanku. Baru 3 tahun dia belajar agama. Dia paling pintar. Saya tanya anak. Saya ini lama aku jadi mahasiswa apa semua. 2-30an tahun. Di mana-mana keluar masuk ke itu tempat pertemuan apa. Tidak begitu. Karena itu semakin kecil orang membaca itu referensi. Semakin sempit cara berpikirnya. Saya mohon maaf, saya sudah ke Korea, sudah ke Filipina, Vietnam, Saigon, Thailand, Chiang Mai, Ho Chi Minh, apa, Jepang. Untuk apa? Pertemuan lintas agama. Saya bilang, jangan ke sesama Muslim. Lintas agama saya sudah biasa masuk. Tapi saya bukan keluar masuk gereja. Sudah 6 orang, Pak, aku kasih masuk ke Islam. Tapi tidak mau kebilang. Nanti nak bilang dia. Nabilangnya kita yang intoleransi, itu saya berdebat. Pertama, kalau mau berdebat sama saya, kita deal dulu. Kalau saya kalah, saya ikut agama Anda. Saya itu berani taruh. Padahal dalam hatiku juga tidak mungkin saya itu masuk tuh. Tapi kalau kau kalah, join me. Apa yang kudebatkan pertama? 1, tentang Tuhan. Mulai pusing. Tuhan itu transendental atau imanental? Di mana zat, di mana sifat, di mana asmaul husna? Kenapa orang mesti Tuhan melihat di atas? Kenapa tidak Tuhan begini di bawah? Mulai pusing. Yang kedua, kitab suci, bagaimana caranya Tuhan mentransferkan itu kepada Jibril masuk kepada Rasul sampai ke kita dan seterusnya. Yang ketiga, bagaimana Nabi. Yang keempat, bagaimana syariat Islam. Tak pusing itu. Temanku itu mantan pendeta. 3 bulan diskusi pusing, saya pindah mau ke Jepang agama kok. Daripada kau mati di situ, mati kafir kita. Tidak ada di agamamu juga, tidak di sini juga. Saya tidak paksa tuh kan kita berdebat berdua ini. Tapi jangan kasih tahu orang. Kita berdua saja. Itu alhamdulillah 6 orang pindah agama. Makanya saya biasa mahasiswa yang tidak soleh mau pindah agama tidak. Itu aku. Terakhir itu saya berdebat sama orang dari Australia. Seorang ibu satu pasangan dengan suaminya. Dia punya agama itu namanya agama Santologi. Bukan Santoloyo, Santologi. Santologi itu dari kata sains dan logos. Jadi dia menemukan agama itu berdasarkan analisa ilmu pengetahuan. Katanya itu agama
Yang paling bagus, agama sesuai ilmu pengetahuan, sesuai akal. Apa itu? Tidak boleh berzina. Tidak ada dalam Al-Quran. Surat Al-Isra, ada juga surat Nur. Yang kedua, tidak boleh minum khamar. Banyak di surat Al-Imran apa semua dilarang. Dan tidak boleh katanya bohong. Islam itu pokoknya the best. Masuk akal. Disuruh berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuh wajahmu. Masuk akal. Di sini mulut dosa. Makanya setiap wudu astagfirullah. Jangan bicara. Itu Jupe waktu meninggal dulu. Ki kanker kan nanti depan servi. Kenapa? Nasi likung besar tidak berwudu kan ya. Mesti astagfirullah. Ampuni mulutku, hidungku, bibirku ya Allah. Pada saat itu salah sasaran kepada perempuan lain. Astagfirullah. Iya begitu cara berwudu. Atau yang perempuan, ya Allah, gara-gara mulutnya dia masuk. Astagfirullah. Gitu kan? Maju basuh kedua tangan. Oke? Karena tangannya kobi-kobi. Tangan tanda tangan. Satu kali tanda tangan 350 triliun. Ya habis Indonesia. Itu tuh menurut Menteri Keuangan dan Menteri tanda tangan. Waktu tanda tangan kok bisa? Ya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jual ke nama Tuhan. Tangan lagi makanya berwudu. Astagfirullah. Pikiran kotor mau kawin usia 42 tahun puber ki. Astagfirullah. Bapak-bapak itu rata-rata kalau usia 42 tahun mau menikah itu tanya mungkin dirimu. Karena saya juga begitu. Cuma ya keberanian itu tidak ada, tapi semangatnya ada. Istilahnya itu nafsu kuda tenaga kucing. Ada itu Bapak yang bermati. Sampai di mana makanya? Karena basuh telinga, karena telinga juga itu alah. Saya pernah begitu. Jamu janda muda, telepon terus kak. Baru video call. Saya dia tergoda waktu puber. Ternyata ada istriku di belakang. Ya namanya manusia pernah bersalah Pak. Iya tapi bukan buka aib, ini kebetulan pengalaman. Iya kan ini perempuan yang bilang, Pak bagus sekali kita. Kenapa anda mau tambah istri? Saya dengan namanya orang nakal juga kebilang, Nadan suka. Nanti saya mau. Saya butuh anak laki-laki. Tidak langsung bikin anak begitu. Kawin dulu. Langsung keringat dingin gak sampai pulang. Kenapa? Dia bilang, kamu maku. Kenapa? Saya pikir bahaya istriku marah kalau didapain. Ternyata dapat betul. Itulah hidup. Mau apa? Sudah tobat mah. Ya. Tapi perempuan itu kalau tidak percaya terus saya pacik. Yang terus basuh kedua kaki. Kaki itu sumber dosa. Disuruh pergi ke masjid sampai ke Pantai Losari. Astagfirullah. Lanjut. Di dalam hati ini bacaannya Pak adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi ada juga yang mengatakan bacanya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena nanti ujungnya pasti Allah. Hati kan begini toh? Bukan lofe itu alif lam hu. Makanya kalau anak muda, Pak Imam belum menikah ya? Kalau mau melihat perempuannya pakai nafsu, pakai Allah. Tidak bisa tidur di perempuan. Karena dengan penyebutan Allahku, aku menggerogoti hatimu yang sementara tidak mengingat Allahmu. Masuklah ke hatinya. Jangan itu perempuan insya Allah. Apalagi itu. Saya ini ada teori gombal dalam filsafat. Perempuan, iya teori gombal itu caranya adalah imitasi. Kita ikut apa maunya, jangan dibantah karena perempuan itu pakai perasaan. Oh dia bilang luar biasa. Saya sebenarnya ini istriku yang pertama tahu kan saya kasih begitu. Ketemu di shopping, assalamualaikum. Mungkin dia bilang bagus ini orang tuh. Padahal saya itu pura-pura juga. Di mana kita tinggal? Pak begini. Mohon maaf ya, saya minta Anda untuk berpikir semalam.
pada saat saya lihat Anda, waktu Anda menyalakan lampu itu, saya tidak melihat siapa-siapa. Sepertinya ada cermin yang ada di depanku yang membuat aku bisa membaca diriku di dalam hatimu. Tidak bisa tidur istri, lillahi ta'ala. Aku tambah lagi ada baca-bacaan apa imam? Ilmu yang saya dapat ini sebenarnya tidak boleh diajarkan di sini, Pak. Tapi tidak apa-apa, terpaksa nih. Surat An-Nur ayat 35. Saya percaya itu. An-Nur 35. Tapi jangan bapak yang baca untuk anata. Bapak juga. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunnatin la sarqiyati wala garbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasun nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha' wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli shay'in alim. Pada saat kita baca nurun ala nur, toh tadi kenapa sta? La ilaha illallah. Ketemu calon mertua. Assalamualaikum. Tidak bisa tidur kau. Kenapa? Cahaya Tuhan yang saya sampaikan kepadamu yang menggerogoti dirimu sehingga engkau selalu ingat Allah dan ingat diriku. Tangkis. Langsung itu istriku dah terima cintaku, mati sama kau. Nah, bila apa kita pakai baca-baca? Tidak, aku tambah juga lagi yang ketiga. Saya pakai air. Itu air itu Pak, ilmu lagi ini ilmu sebenarnya ilmu kampung tapi jadi. Jadi ada dua ini, bukan air ini dua minuman sirup. Saya sudah minum toh. Dia pergi masuk di tempat sama teman, saya putar air. Apa bacanya di situ? Saya percaya itu baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca di situ tuh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Aku kasih keluar itu sedikit. Apa? Tidak bisa tidur. Langsung 2 minggu kemudian saya pergi lamar, diterima. Ditanya mahar, ada uang? Tidak ada, karena ini gajiku sedikit. Tapi saya punya niat baik. Jadi apa jaminan? Cinta. Kalau cinta ada, uang dapat ku cari. Tapi kalau hanya uang, cinta belum tentu didapat. Jadi itu mertua itu pusing-pusing. Gara-gara itu surat An-Nur. Baik Bapak yang kami hormati. Allah. Di dalamnya hati itu ada namanya fuad, mata hati. Ternyata menurut inilah zikir yang tertinggi. Mata hati itu bukan Allah, lillah. Tapi ini terikat ini, jangan nanti kita pergi cuma itu dibaca sebentar naik motor lillah. Apa nak bilang ini? Itu zikir, perjalanan zikir kita. Di dalam itu lubab ada lahu. Yang paling dalam itu rahasia. Karena begitu orang meninggal itu la ilaha illallah Allah sampai makan di sini. Padahal baca Allah lillah. Pelan-pelan tau. Kalau yang gemuk la. Kalau yang cengeng la. Mau gimana? Padahal itu bukan sembarang. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang Allah Maha Awal, Maha mengetahui yang akhir, mengetahui yang nampak, mengetahui tidak nampak, mengetahui segala sesuatu. Dua aja kemungkinan orang meninggal, Pak. Kalau bukan itu. Yang kedua, apa yang keluar di situ tanda nikmat? Maafin kan orang tua banyak. Ada keluar di ujung kita punya senjata yang kental-kental sedikit. Itu tanda kematian husnul khotimah.
Sama halnya ketika kita bercampur sama istri. Apa yang kita ucap pada saat tertinggi puncak? Kita bilang enak. Enggak begitu. Yang kita baca la ilaha illallah apa juga? Setelah Allah. Ilah. Terus. Ilah. Nah. Iya kan? Iya. Jangan hanya begitu saja kayak seekor sapi saja disembelih. Bilang begini. Allah. Begitu juga lawan tak bilang Allah. Iya. Makanya itu terakhir ketika Nabi Adam alaihissalam waktu selesai ditiup gagu, tiba-tiba dia lihat di aras. Kaget. Ditanya oleh Allah, kenapa kau kaget dan kagum? Saya lihat itu kalimat bukan sembarang itu. Engkaulah Allah, la ilaha illallah. Dan itu yang satu manusia agung itu, Muhammad Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam pada saat itu dikatakan oleh Allah, nanti kamu semua kesalahanmu saya ampuni. Ketika nanti kamu keluar dari surga, saya akan kembalikan. Gara-gara apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi semua zikir itu misalnya dipakai. Karena fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfur. Apabila kau ingat Allah, Allah ingat pada dirimu. Hendaklah kamu selalu bersyukur, jangan kafir, ingkari. Karena siapa yang ingat Allah, pasti Allah ingat. Tapi siapa yang lupa Allah, lupa dirinya. Dan yang kedua, orang yang berzikir itu alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Orang yang beriman itu tenang jiwanya kalau menyebut tadi Allah. Lah kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ujungnya Allah. Lillah. Makanya ada orang kalau zikirnya bagus, meninggalnya bagus. Insya Allah kita semua amin. Betul Kak, ini semuanya. Ya mungkin nanti kalau tidak percaya mati betul baru panggil saya. Betul tuh. Sambil senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.